Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Amar Hasan di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita membahas ya soal-soal TIU CPNS, khususnya soal yang berhubungan dengan penarikan simpulan ya. Apakah itu silogisme maupun soal yang menggunakan semua sebagian. Baik, untuk tidak berlama-lama kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, seperti biasa saya memberikan waktu ke teman-teman semua sekitar 10 detik ya untuk mencoba memahami dulu soalnya ya. Nanti setelah itu kemudian kita bahas sama-sama. Silakan. Oke, waktu habis ya. Jadi soal nomor 42 ini sebenarnya sudah kita berikan oleh-oleh ya sebagai oleh-oleh di video sebelumnya. Jadi bagi teman-teman semua yang mau melihat koleksi pembahasan ya dari soal-soal TIU ataupun TKP dengan TWK, teman-teman bisa akses ya. Linknya sudah kita siapkan di deskripsi video yang ada di bawah video ini. Di sana lengkap, tinggal teman-teman semua akses ya. Oke, coba kita perhatikan nomor 42 ini. Toko buku itu menyediakan peralatan tulis dan buku paket bagi siswa SD, SMP, dan SMA. Ya, di sini sebenarnya di opsi tidak ada kata siswa, yang ada cuma pelajar. Tapi siswa ini sinonimnya adalah pelajar ya. Jadi kita bisa ganti siswa ini dengan pelajar. Andi membeli peralatan tulis dan buku paket di toko buku itu. Nah, saya melihat beberapa jawaban ya, teman semua di video sebelumnya ya, di komentar video sebelumnya itu menjawab opsi C ya. Padahal C ini agak sedikit keliru ya. Di mana kelirunya C ini? Karena ini redaksinya tidak lengkap. Harusnya kalau kita mau tarik kesimpulan dari kedua premis ini, harusnya adalah Andi membeli peralatan tulis dan buku paket di toko buku yang menyediakan peralatan tulis dan buku paket bagi siswa SD, SMP, dan SMA. Harusnya sih seperti itu ya, teman-teman semua. Nah, jadi ini agak kurang tepat. Ya, sebenarnya jawaban tepatnya ini adalah yang bravo. Saya melihat juga beberapa komentar ya, teman-teman semua, saya melihat itu memilih B ya, dan itu yang paling tepat. Nah, coba kita perhatikan. Ya, bagian A, toko buku itu menyediakan buku yang dibutuhkan oleh Andi. Ini redaksinya tidak lengkap ya. Oke, salah ini. Kemudian yang tadi sudah saya jelaskan ya, C, toko buku itu menyediakan kebutuhan para pelajar. Ini hanya semacam repetisi dari premis pertama ya. Ini salah. Kemudian toko buku itu menjual buku paket kepada Andi. Ini terbalik ya. Harusnya itu Andi membeli barang ya. Apakah itu peralatan tulis dan buku paket di toko buku itu. Ini pun sebenarnya tidak lengkap juga ya. Harusnya buku paket dan peralatan tulis ya. Jadi saya kira sudah jelas ya nomor 42 ini teman-teman. Ya, silakan kalau misalkan masih ingin memberikan komentar kenapa C ya, bisa disertakan ya di bagian komentar di bawah video ini ya. Oke. Next nomor 43. Silakan. Ya, kalau nomor 43 ini saya lihat seragam ya jawabannya, itu memilih bravo ya. Hari ini bukan hari Kamis. Coba kita bahas. Di sini kan dikatakan jika Nita membeli roti bakar coklat pada hari Kamis, maka dia juga membeli roti Maryam. Jadi bisa dikatakan bahwa hari Kamis itu dia membeli roti bakar coklat dengan roti Maryam. Saya coba ilustrasikan ya. Jadi hari Kamis itu dia membeli seperti ini. Saya singkat saja ya. Robaco ya, roti bakar coklat dengan roti Maryam. Saya singkat dengan Roma ya, roti Maryam. Nah, hari ini nih kita membeli roti bakar coklat dan roti cane. Jadi hari ini dia membeli roti bakar robaco dengan roca. Ya, tidak sama ya, berarti hari ini bukan hari Kamis. Ya, tidak sama ininya, berarti bukan hari Kamis. Langsung saja kita kunci bravo ya. Oke, tidak perlu berlama-lama untuk nomor 42. Sekarang 44. 43 maksudnya ya yang tadi. Ya, oke, kita bahas ya nomor 44 juga. Saya melihat seragam ya, jawabannya itu delta. Hari ini adalah hari selain hari Minggu. Ini cukup mudah. Bisa kita menggunakan prinsip
prinsip coret-coret manja ya. Coba kita lihat. Pohon tumbuh subur karena diberi pupuk secara teratur. Pemberian pupuk dilakukan 1 minggu sekali, yaitu pada hari Minggu. Jadi nanti pada hari Minggu kemudian dia memberikan pupuk ya, setiap hari Minggu seperti itu ya. Itu kan teratur juga. Hari ini tidak dilakukan pemupukan, berarti bukan hari Minggu ya, langsung saja. Tetapi pohon tumbuh dengan subur, ya tidak ada masalah. Jadi yang saya maksud tadi itu yang coret-coret manja, yang sama itu kita bisa coret ya. Misalkan tumbuh subur ini dengan yang ini kita bisa coret ya. Nah, kemudian diberi pupuk secara teratur, diberi pupuk ini juga ya, pemberian pupuk. Ya, tersisakan di sini ya diberikan hari Minggu maksudnya ya. Nah, hari ini tidak dilakukan pemupukan, berarti kalau kita lawankan hari ini bukan hari Minggu ya. Oke, saya kira jelas ya untuk bagian D. Oke, lanjut nomor 45, silakan. Ya, nomor 45 ini ya kita rasa-rasanya ini agak sedikit menantang ya. Semua kendaraan yang diparkir di garasi adalah mobil. Pemilik garasi menganggap mobil sebagai kendaraan yang nyaman. Nah, kendaraan itu bukan mobil ya. Jadi teman-teman semua kalau misalkan mau menggunakan prinsip silogisme itu boleh-boleh saja ya. Silakan. Misalkan kalau kebiasaan saya teman-teman itu saya biasa memvisualisasikan, menggambarnya ya. Mungkin teman-teman semua sudah tahu ya di video yang lain juga seperti itu. Nah, semua kendaraan yang diparkir di garasi adalah mobil. Jadi yang di dalam sini adalah kendaraan yang diparkir di garasi, yang parkir di garasi ya. Ini adalah mobil. Oke, seperti itu ya. Jadi semua kendaraan ini yang diparkir di garasi adalah mobil. Nah, ini pemilik garasi menganggap mobil sebagai kendaraan yang nyaman. Ini hanya premis tambahan ya. Kendaraan itu bukan mobil, ada kendaraan itu. Ya, ada yang menunjuk kendaraan itu bukan mobil. Di sini berarti kendaraan itu. Ya, Anda tahu apa kendaraannya ya. Nah, kita lihat kendaraan itu tidak diparkir di garasi karena tidak nyaman. Ya, ini salah ya teman-teman semua karena tidak ada di premis yang menggunakan kata tidak nyaman ini ya. Jadi ini salah. Bagian B, semua kendaraan yang nyaman adalah mobil. Di premis itu hanya semacam menganggap anggapan ya, tidak dikatakan bahwa semua kendaraan itu ya, itu pun dikatakan mobilnya saja yang dianggap sebagai kendaraan nyaman. Ini selain tidak ada, ini hanya anggapan ya dari premis itu, ini juga terbalik ya teman-teman semua. Jadi ini juga keliru ya, ini salah. Kendaraan itu nyaman tetapi tidak diparkir di garasi. Kalau yang ini keliru juga ya teman-teman semua karena tidak ada hubungan antara parkirnya dengan kenyamanannya. Yang hubungan nyaman itu cuma mobil ya, seperti itu. Ya. Jika kendaraan itu tidak diparkir di garasi, maka kendaraan itu bukan mobil. Terbalik ini dari premis yang pertama. Ya, terbalik. Harusnya itu jika kendaraan itu bukan mobil maka diparkir di garasi. Terbalik ini ya. Oke. Ini benar kalau seandainya terbalik. Misalkan begini, jika kendaraan itu bukan mobil, maka kendaraan itu tidak diparkir di garasi ya. Oke, jelas ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah error. Kendaraan itu tidak diparkir di garasi. Kenapa? Karena ini kan bukan mobil. Mobil itu yang ketika diparkir di garasi ya, teman-teman semua. Oke, jelas ya. Nomor 45. Saya jelaskan panjang lebar begini supaya jelas detail ya, teman-teman. Oke, lanjut nomor 46, silakan. Ya, ini soal terakhir sebelum saya berikan oleh-oleh ya. Saya lupa mencantumkan tadi, menyampaikan bahwa akan ada oleh-oleh. Jadi kebiasaan kita di sini teman-teman, setiap kita membahas soal-soal seperti ini, itu selalu oleh-oleh saya sertakan ya. Ya, diperhatikan di sini soalnya, beberapa siswa SMA menggunakan buku pelajaran elektronik e-book dalam pembelajaran mereka. Buku pelajaran elektronik ini lebih disukai dibandingkan buku cetak karena dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Lisa berhasil memahami materi dengan baik. Jadi, untuk nomor 46 ini ya saya visualisasikan lagi ya teman-teman semua. Ya, di sini kalau kita ilustrasikan, nah, dikatakan di sini ada sekelompok siswa SMA ya, katakanlah ini adalah siswa SMA. Ya. Kemudian ada yang menggunakan buku cetak
dengan ada yang menggunakan e-book ya. Oke. Nah, di sini dikatakan buku pelajaran elektronik ini lebih disukai dibandingkan buku cetak karena dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Jadi pengguna buku elektronik ini dikatakan ya di soal mampu memahami materi ya, mampu memahami materi dengan baik. Ya, ini dengan baik. Oke, coba kita cek satu persatu ya. Semua siswa SMA memahami materi dengan baik karena menggunakan buku pelajaran elektronik. Ini salah ya tentu semua, hanya sebagian ya. Hanya sebagian siswa SMA yang menggunakan buku pelajaran elektronik. Ya, kalau bagian B, beberapa siswa SMA tidak memahami materi dengan baik karena menggunakan buku cetak. Untuk opsi B ini tidak dikatakan ya, tidak dikatakan di premis bahwa yang menggunakan buku cetak itu tidak memahami materi dengan baik ya. Jadi ini tidak ada di premis, sehingga ini salah. Semua siswa SMA kecuali Lisa menggunakan buku cetak. Ini juga tidak ada di premis seperti itu ya. Ini malah ada yang menggunakan juga buku elektronik beberapa orang. Oke, beberapa siswa ya. Nah, bagian D. Lisa mungkin salah satu siswa yang menggunakan buku elektronik. Ya, ini kemungkinannya benar ya teman-teman semua. Karena kan dikatakan Lisa itu berhasil memahami materi dengan baik. Sementara dikatakan buku pelajaran elektronik itu membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Ya, seperti itu. Ya. Semua siswa SMA tidak memahami materi dengan baik karena menggunakan buku cetak. Ini juga tidak ada di premis ya, tentu semua tidak ada dikatakan seperti itu ya. Jadi jawaban tepatnya di sini adalah delta ya. Oke, nah untuk soal berikutnya seperti biasa kita akan berikan juga oleh-oleh ya. Nah, ada 5 nomor oleh yang saya bisa berikan. Tapi sebelumnya semua yang belum berlangganan ya Tirauto SKD bisa mengakses link ini, nanti kita sertakan di deskripsi video ya, di bawah video ini. Dan ingat agar masukkan kode promo Ruan Tentor ya. Nah, ini untuk oleh-oleh pertama ya teman-teman semua, silakan dihabiskan ya. Oleh-oleh pertama. Kemudian ini oleh-oleh kedua ya. Kemudian oleh-oleh ketiga yang ini. Ya, jadi silakan dinikmati dengan teh hangat atau kopi ya teman semua. Dihabiskan semua ini. Oleh-oleh keempat. Ya. Dan terakhir oleh-oleh kelima ya, tidak usah banyak-banyak ya. 5 nomor saja saya berikan. Oke ya teman semua, jadi kita tunggu jawabannya ya. Nanti di video berikutnya kemudian kita bahas, kita samakan persepsi ya. Oke, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal seperti ini di kesempatan berikutnya. Semangat terus ya teman semua. Semoga teman semua bisa lulus tes ya pada tes CPNS tahun ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.